Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal matematika dasar tes masuk kerja. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang konversi satuan meliputi satuan berat dan satuan waktu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung bahas dari soal nomor 1. Nomor 1, di sini ada soal 2 abad ditambah 2 windu sama dengan berapa tahun gitu ya. Berarti kita harus tahu terlebih dahulu nih, 1 abad itu ada berapa tahun dan 1 windu itu ada berapa tahun. Nah, untuk satuan waktu ya, satuan waktu yang perlu kalian hafalkan, 1 abad itu sama aja dengan 100 tahun. Kemudian 1 windu itu ada 8 tahun. Nah, ada lagi 1 lustrum. 1 lustrum itu sama aja dengan 5 tahun. Nah, kalau ada lagi 1 milenium. Nah, ini ada 1000 tahun. Nah, paling enggak ini harus hafal ya. Nanti satuan waktu yang lain ada 1 hari itu ada berapa jam, 1 jam ada berapa menit gitu ya. Nah, ini untuk ini dulu. Untuk nomor 1, 2 abad ditambah 2 windu sama dengan berapa tahun? 2 abad ditambah 2 windu sama dengan berapa tahun? Nah, 1 abad itu kan 100 tahun. Kalau 2 abad berarti 2 dikalikan 100 ditambah 2 windu. 1 windu itu 8 tahun. Berarti kalau 2 windu, 2 dikali 8 sama dengan berapa? 2 kali 100 yaitu 200 ditambah 2 kali 8 sama dengan 16. 200 ditambah 16 berarti 216 tahun. Gitu jawabannya, berarti yang D. Soal nomor 2, 2 windu ditambah 3 dasawarsa dikurangi 5 tahun adalah, nah ya ketinggalan ya, 1 dasawarsa. 1 dasawarsa itu sama aja dengan 1 dekade ya. Nama lainnya dasawarsa sama dekade itu sama aja dengan 10 tahun. Nah, jadi kalau 2 windu ditambah 3 dasawarsa ya, berarti sama dengan 2 dikali windu. Windu itu kan 8 tahun, berarti 2 kali 8 ditambah 3 dasawarsa. 1 dasawarsa itu 10 tahun, berarti sama aja dengan 3 dikali 10 dikurangi 5 tahun. Nah, satuannya udah tahun semua, tinggal kita jumlahkan. 2 kali 8 yaitu 16 ditambah 3 kali 10 30 dikurangi 5. Berapa hasilnya? Tambah 30 kan 46, kurangi 5, 41 tahun. Itu jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 3. 400 tahun ditambah 10 windu ditambah 20 tahun sama dengan berapa abad? Nah, 1 abad itu kan nilainya 100 tahun. Jadi untuk mencari berapa abad, ini kan kalau windu langsung diubah ke abad kan nanti malah koma-koma ya. Jadi nanti ini semuanya kita ubah terlebih dahulu ke dalam tahun, baru nanti kita ubah ke abad. Nah, jadi 400 tahun ditambah 10 windu ditambah 20 tahun sama dengan berapa? Nah, berarti kan 400 tahun kan kita buat tetap dulu ya. Ditambah 10 windu. 1 windu itu sama aja dengan 8 tahun. Berarti 10 dikali 8 ditambah 20. Nah, jadinya 400 ditambah 10 kali 8 itu 80 ditambah 20 sama dengan 500 tahun. Nah, karena 1 abad ada 100 tahun, berarti dari tahun ke abad ini kita bagi sama 100 ya. Berarti sama aja dengan 500 per 100 abad. 500 bagi 100 berapa? 5 abad. Gitu. Karena yang diminta dalam abad. Jawabannya yaitu yang A.
Lanjut ke soal nomor 4. 5 abad ditambah 28 tahun ditambah 96 bulan sama dengan berapa windu? Ya. Nah, ini kalau mau mengubah ke windu, ini nanti lebih baiknya itu kita ubah ke tahun terlebih dahulu. Karena kan satu windu kan 8 tahun ya. Nah, ini kita tulis dahulu 5 abad ditambah 28 tahun ditambah 96 bulan. Nah, sama dengan ini kita ubah ke tahun. 5 abad, 1 abad kan 100 tahun, berarti 5 dikali 100 ditambah 28 tahun ya, ditambah 96 bulan diubah ke tahun. 1 tahun itu kan ada 12 bulan ya, berarti ini 96 dibagi 12 jadinya tahun satuannya gitu ya. Nah, 5 dikali 100 tahun jadinya 500 tahun ditambah 28 tahun ditambah 96 dibagi 12 yaitu 8 tahun. Nah, sekarang kita jumlahkan semua. 500 tambah 28 ditambah 8 itu sama aja dengan 536 ya, 536 tahun. Nah, baru dari tahun ini kita ubah ke windu karena pertanyaannya dalam windu. Satu windu itu 8 tahun, berarti 536 per 8 sama dengan 67 windu. Gitu jawabannya, yaitu yang C. Nomor 5, 210 hari ditambah 60 minggu dikurangi 1 tahun sama dengan berapa bulan? Itu. Jadi kita harus mengubah ke bulan. 210 hari, hari ke bulan. 1 bulan itu ada 30 hari. Ya. Sedangkan 1 bulan itu ada 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, jadi kalau misalkan ini mau diubah ke bulan, 210 hari berarti 210 hari ke bulan berarti kan dibagi 30, berarti 310 per 30 ditambah 60 minggu. 1 bulan itu 4 minggu, berarti dari minggu ke bulan itu dibagi 4, jadi 60 dibagi 4 dikurangi 1 tahun itu sama aja dengan 12 bulan. Nah, udah tinggal kita kurangi nih. 210 dibagi 30, ini nolnya habis kan, 21 bagi 3 kan 7 ya, jadi 7 bulan ditambah 60 dibagi 4 yaitu 15 dikurangi 12 berapa? 15 kurangi 12 kan 3 tambah 7 yaitu 10 bulan. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 6. 120 bulan ditambah 156 minggu ditambah 3 lustrum sama dengan berapa tahun? Gitu ya. Bulan diubah ke tahun, minggu diubah ke tahun, lustrum juga diubah ke tahun. Nah, 1 tahun itu nilainya sama aja dengan 12 bulan. Tadi kalau 1 lustrum itu berapa? 1 lustrum itu sama aja dengan 5 tahun. Nah, sedangkan 1 tahun itu sama aja dengan 52 minggu. Nah, jadi kalau 120 bulan, 120 bulan, bulan diubah ke tahun, berarti bulan diubah ke tahun itu dibagi 12. Jadinya 120 per 12 ditambah 156 minggu diubah ke tahun. 1 tahun itu 52 minggu. Berarti kalau minggu diubah ke tahun itu dibagi 52. Berarti 156 per 52 ditambah 3 lustrum. 1 lustrum itu 5 tahun. Kalau 3 lustrum berarti 3 dikali 5 sama dengan berapa? Nah, ini kan 12 bagi 12 kan 1 ya, berarti 10 ditambah 156 dibagi sama 52 itu kan 3 ya, ditambah 3 kali 5 yaitu 15. Udah, ini tinggal dijumlahkan aja. 15 tambah 3 itu 18 tambah 10 yaitu 28 tahun. Gitu jawabannya, yaitu yang B.
Nomor 7, 10 kilo ditambah 10 pon ditambah 40 ons dikurangi 1000 gram sama dengan berapa kilo? Ini untuk satuan berat ya. Jadi 1 pon itu nilainya sama aja dengan setengah kilo, 0,5 kilo. 1 kilo itu nilainya sama aja dengan 10 ons. Nah, dengan kata lain 1 pon itu sama aja dengan 5 ons gitu ya. Oke, sekarang kalau untuk kilo diubah ke gram bisa ya. 1 kilo itu sama aja dengan 1000 gram. 1 kuintal deh. 1 kuintal itu sama aja dengan 100 kilogram. Kalau 1 ton itu sama aja dengan 1000 kilogram. Nah, untuk nomor 7, 10 kilo ditambah 10 pon ditambah 40 ons dikurangi 1000 gram sama dengan berapa kilo? Kita harus mengubah ke kilo. 10 kilogram ditambah 10 pon ditambah 40 ons dikurangi 1000 gram diubah ke kilo ya. Nah, karena diubah ke kilo ini kan tetap berarti kan 10 kilo ditambah 10 pon. 1 pon itu 0,5 kilo. Jadi kalau dari pon diubah ke kilo itu dikalikan sama 0,5 ya. Jadi 10 dikalikan 0,5 ditambah 40 ons itu berapa kilo? 1 kilo itu 10 ons. Jadi kalau ons diubah ke kilo itu dibagi 10. Jadi 40 dibagi 10 kilogram ya. Dikurangi 1000 gram. 1000 gram itu sama aja dengan 1 kilo. Sama dengan 10 ditambah 10 dikalikan 40 bener ya, 10 dikalikan 0,5 berarti 5 ditambah 40 dibagi 10 itu 4 dikurangi 1 sama dengan berapa tuh? 15, 19 dikurangi 1 18 kilogram. Jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 8. 90 kg pasir ditambah 300 ons bawang putih ditambah 9,5 kuintal beras sama dengan berapa kilo totalnya gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah cuma beratnya aja ya. Jadi yang pasir dia jenis barangnya itu diabaikan. Nah, sekarang ini kan sama aja dengan 90 kilo ditambah 300 ons ditambah 9,5 kuintal. Karena disuruh mengubah ke kilogram ya berarti semuanya satu persatu kita ubah ke kilogram. Ini kan tetap ya udah kilogram. Ditambah 300 ons. 300 ons diubah ke kilo. Nah, 1 kilo itu sama aja dengan 10 ons. Jadi kalau ons ke kilo itu dibagi 10. 300 dibagi 10 ditambah 9,5 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilo. Berarti kalau 9,5 kuintal ya tinggal dikalikan 100. Satuannya kilo ya. Nah, udah berarti 90 ditambah 300 dibagi 10 yaitu 30 ditambah 9,5 dikalikan 100 yaitu 950 ya. Tinggal kita jumlahkan aja. 950 ditambah 90 itu 1040 ditambah 30 berarti 1070 kilogram. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 9. 50 ton dikurangi 430 kuintal sama dengan berapa kilo? Nah, jadi kita ubah ya. 1 ton. Tadi 1 ton itu berapa? 1 ton itu sama aja dengan 1000 kilogram. Sedangkan 1 kuintal itu sama aja dengan 100 kilogram. Jadi kalau 50 ton dikurangi 430 kuintal itu sama dengan berapa kilo? Ya, 50 ton. Ton diubah ke kilogram. 1 ton itu 1000 kilogram. Nah, berarti kalau 50 ton ya tinggal dikalikan 1000. Dikurangi 430 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilo. Berarti 430 dikalikan 100.
sama dengan 50 dikalikan 1000 berarti kan 50.000 dikurangi 430 dikalikan 100 berarti 43.000. Nah, kalau kita kurangi 50 kurangi 43 yaitu 7, berarti 7.000 kilogram. Jawabannya yaitu yang D. Soal terakhir nomor 10. Umur adik Bima sekarang adalah 3 tahun 2 bulan. Adiknya sudah dapat berjalan ketika berumur 12 bulan. Jadi sekarang adik Bima sudah dapat berjalan selama berapa? Jadi umur adiknya Bima ya sekarang yaitu 3 tahun 2 bulan. Karena di sini jawabannya dalam bulan, berarti ini kita konversi aja, kita ubah. 1 tahun itu kan 12 ya. Berarti kalau 3 tahun 2 bulan itu sama aja dengan 3 dikali 12 ditambah 2 ya. Ini 3 tahun dikalikan 12 bulan ditambah 2 bulan ini. 12 kali 3 yaitu 36 ditambah 2 yaitu 38 tahun. Jadi umur adiknya Bima itu udah 38 tahun. Maaf, tahun sih, bulan. Nah, mulai berjalan itu umur 12 bulan. Jadi dia sudah dapat berjalan berapa lama? Sudah dapat berjalan ya tinggal dikurangi aja ya, umurnya 38 bulan dikurangi 12 bulan. Jadi 38 dikurangi 12 sama dengan 26 bulan. Gitu jawabannya, yaitu yang A. Nah, oke, itu tadi 10 soal tentang konversi satuan. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.